Jadi tidak usah diingkari, tidak usah defensif, tidak usah para pengusaha itu dipersalahkan. Harusnya pemerintah dan aparat keamanan introspeksi diri. Tidak perlu kita diberikan narasi-narasi yang menenangkan, tapi kita membutuhkan langkah konkret perbaikan-perbaikan sehingga para mahasiswa, buruh, atau elemen masyarakat yang lain tidak turun ke jalan sehingga potensi kerusuhan tidak akan terjadi. Bagi saya itu lebih penting daripada sekedar defensif, apalagi memperolok-olok rakyat sendiri. Itu tindakan pemimpin yang sangat tidak bijak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, ada yang menarik terjadi di ibu kota negara Jakarta. Kalau kita melintas di jalan protokol ibu kota, itu ada gejala atau pemandangan gedung-gedung perkantoran maupun mal-mal itu mulai dipagari, pagar tinggi. Ini ada apa? Jadi kita melihat bahwa ada kepanikan, kekhawatiran dari para pengusaha swasta, baik di perkantoran, di jalan-jalan protokol utama Jakarta maupun mal-mal besar di Jakarta, mulai merasa khawatir apa yang akan terjadi di bulan Agustus 2026. Isunya beredar di mana-mana bahwa akan terjadi demonstrasi besar-besaran yang menuju chaos, kerusuhan dan sebagainya. Dan satu lagi yang penting, pemerintah dalam hal ini aparat keamanan, khususnya kepolisian, tidak berusaha menenangkan. Kalaupun menenangkan terlalu normatif. Bahkan pemerintah pun seolah-olah tidak menggubris apa yang diresahkan oleh masyarakat. Jujur saya pribadi tidak menginginkan adanya kerusuhan sosial, apalagi mengarah seperti 98 atau seperti Agustus tahun 2025 yang lalu. Karena pasti ada korban. Kita tidak ingin ada korban saudara-saudara kita. Tapi di sisi lain saya harus mengakui juga bahwa pemerintah ini seolah-olah bebal. Ketidakpuasan masyarakat, kritik masyarakat ditanggapi secara defensif. Jadi Presiden Prabowo harusnya mulai belajar untuk responsif dan bijak memaknai sebuah kritik. Bukan kritik dibalas dengan kritik. Apalagi ada staf khusus Presiden yang mengatakan bahwa kalau masyarakat boleh mengkritik, pemerintah boleh dong balas mengkritik. Ini pemikiran atau mindset yang koplak dan salah. Tugas pemerintah itu adalah menjalankan amanah rakyat untuk administrasi pemerintahan dengan tata kelola yang baik. Kalau ada protes dari masyarakat, didengar, dikaji, kemudian dipilah-pilah mana yang bisa dilaksanakan atau tidak. Ketidakpuasan masyarakat itu begitu memuncak menggunung. Ekonomi kita harus kita akui tidak sedang baik-baik saja. Di tataran praktis saya di kelas menengah bawah ini, betapa sulitnya kita cari uang. Banyak pengangguran di mana-mana, daya beli kita turun, pengangguran juga banyak, PHK di mana-mana, dan kita juga dipameri dengan peristiwa-peristiwa yang membuat kita marah, seperti korupsi yang ditemukan emas 75 kilo, uang ratusan miliar dari pejabat negara. Dan kemudian kita juga melihat, menyaksikan akrobatik penegakan hukum. Semua ditabrak, semua aturan ditabrak. Belum lagi kita juga melihat paradoksial dari kebijakan Presiden Prabowo. Satu sisi efisiensi, di sisi lain begitu banyak pemborosan. Sebagai contoh, mengapa? Apa urgensinya membangun batalion teritorial pembangunan
sekian banyak dengan menghabiskan dana yang ratusan triliun? Apa urgensinya membangun koperasi desa merah putih? Mengapa tidak mengempowering, memberdayakan koperasi yang sudah ada atau BUMDes yang sudah ada? Mengapa harus membuat sekolah rakyat? Mengapa tidak memberdayakan sekolah yang ada, didorong, guru-guru ditingkatkan kesejahteraannya, guru honorer dinaikkan, gajinya atau apapun, fasilitas sekolahan digarap, beasiswa, mahasiswa juga ditambah. Ini malah membangun sekolah rakyat dan menabrak aturan dikelola oleh Kementerian Sosial. Belum lagi kasus MPG. Sudah berulang-ulang kali, berjuta-juta kali orang memberikan kritik bahwa ini tidak benar. Terus saja dijalankan, akhirnya kebobolan, dibuat bancakan korupsi oleh pimpinan dari Badan Gizi Nasional. Yang kemarin terakhir, tidak ada kajian, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba pemerintah membuat Universitas Republik Indonesia. Apa urgensinya? Kalau untuk membuat wadah pemikir calon pemimpin, sudah ada Lemhanas, sudah ada LAN, atau perguruan tinggi yang ada ditingkatkan kapasitasnya, didorong, dibantu, disubsidi. Kebijakan-kebijakan pemerintah seperti ini. Dan di sisi lain rakyat merasakan betapa uang sangat sulit, daya beli masyarakat turun, kita akhirnya geram gitu. Akhirnya isu-isu itu berseliweran ke sana kemari yang membuat pengusaha-pengusaha swasta termasuk pemilik gedung-gedung, mal-mal juga khawatir. Jangan dipersalahkan mereka. Mereka antisipatif. Yang penting untuk mencegah itu adalah pemerintah harus responsif dan memperbaiki semua kebijakan yang dikeluhkan atau dikritik, diberikan masukan oleh rakyat. Sudah jelas-jelas MBG itu bermasalah. Stop dulu Bapak Presiden. Stop dulu. Tata kelolanya dibuat dulu sistemnya, dibuat paliting dulu. Nah, itu baru keren. Koperasi Desa Merah Putih itu aneh ben ajaib. Sampai manajernya dilatih latihan dasar kemiliteran, itu mengoyak-ngoyak public common sense kita. Jadi kalau presiden tanggap terhadap tuntutan masyarakat, keluhan masyarakat, suara masyarakat, saya yakin Agustus kita akan aman-aman saja. Kita bisa memperingati 81 tahun kemerdekaan kita dengan aman nyaman. Saya yakin mahasiswa ataupun elemen masyarakat yang lain tidak akan turun ke jalan kalau suara-suara mereka didengar dan tidak dilanjuti. Jangan juru bicara pemerintah asal ngeyel, asal defensif, asal melakukan pembenaran. Di sisi lain kita mendengar, kita melihat anggota DPR seperti juru bicara pemerintah. Jadi tidak ada check and balances. Jadi ini yang dikeluhkan masyarakat, sehingga check and balances itu lahir dari suara masyarakat. Jangan dipersalahkan. Nah, kalau pemerintah responsif, polisi juga responsif, akhirnya kita juga akan percaya. Kita tidak cukup hanya diberikan kalimat-kalimat yang menenangkan, tapi dalam kenyataannya kita melihat realita yang berbeda. Harus ada langkah konkret dari pemerintah untuk merevisi kebijakan-kebijakan yang dikritik oleh masyarakat, mendengarkan suara masyarakat, agar kita juga tidak bersuara lebih keras, adik-adik mahasiswa juga tidak akan turun ke jalan, dan sudah pasti akan kondusif, dan kekhawatiran para pengusaha, mal, perkantoran, dan sebagainya itu tidak akan terjadi. Jadi saya agak berbeda dengan Pak Gubernur DKI Jakarta bahwa akan memerintahkan untuk dilepas pagar-pagar itu. Tidak bisa seperti itu. Para pengusaha mempunyai logika tersendiri, mempunyai perhitungan sendiri.
mereka juga mempunyai intelijen mereka sendiri bahwa ada desus-desus akan ada keramaian chaos di bulan Agustus. Mereka melakukan antisipasi dengan memagari gedung-gedung mereka termasuk mal-mal. Ini tidak sehat. Satu hal yang terakhir yang saya katakan adalah ini menunjukkan ketidakpercayaan publik terutama di dunia swasta terhadap langkah pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi tidak usah diingkari, tidak usah defensif, tidak usah para pengusaha itu dipersalahkan. Harusnya pemerintah dan aparat keamanan introspeksi diri. Tidak perlu kita diberikan narasi-narasi yang menenangkan, tapi kita membutuhkan langkah konkret perbaikan-perbaikan sehingga para mahasiswa, buruh, atau elemen masyarakat yang lain tidak turun ke jalan sehingga potensi kerusuhan tidak akan terjadi. Bagi saya itu lebih penting daripada sekedar defensif, apalagi memperolok-olok rakyat sendiri. Itu tindakan pemimpin yang sangat tidak bijak. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Selamat berakhir pekan.